Pemirsa, dialog antar umat beragama menjadi semakin penting dalam dunia yang terus terhubung dan beragam ini. Kali ini kita akan membahas peran penting seorang tokoh agama dunia, seorang Paus Fransiskus dalam mempromosikan jembatan pemahaman dan kerjasama lintas keyakinan. Sudah bergabung bersama kami tokoh yang sangat aktif dalam isu-isu keberagaman dan dialog antar agama di Indonesia, Mbak Alisa Wahid. Halo Mbak Alisa Wahid, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik, walaupun ikut bersedih juga ya dengan wafatnya Sri Paus ini. Baik, terima kasih Mbak Alisa sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Mbak Alisa, sebelumnya tadi Anda sempat memberitahu pada kami juga ya bahwa sambil mengikuti prosesi dari pemakaman Paus Fransiskus hari ini ya, apa yang kemudian menjadi kesan mendalam bagi Mbak Alisa semasa mungkin mengikuti apa saja gagasan yang selalu disampaikan oleh Paus Fransiskus? Ya, jadi kebetulan sekali saya memang mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam dua gagasan besar Sri Paus. Yang pertama yang dari dokumen Fratelli Tutti atau saudara persaudaraan umat manusia, dan yang kedua yang Laudato Si yang terkait dengan krisis iklim. Saya menjadi bagian dari gerakan jejaring kerja agama dan dua tema tersebut. Jadi bagi saya awalnya Sri Paus ya seperti pemimpin agama lainnya lah ya, kita sering mendengar para pemimpin agama bicara tentang persaudaraan seperti itu. Tetapi ketika saya mulai terlibat dalam gerakan-gerakan ini, saya membaca dokumen-dokumen yang beliau tulis dan istilahnya tuh beresonansi sangat kuat begitu, karena itu yang kami setidaknya di jaringan Gus Durian dan saya secara pribadi banyak meyakini, dan itu disuarakan oleh seorang Paus Fransis begitu. Jadi saya kemudian menjadi sangat tertarik untuk mendalami lebih dalam, misalnya contohnya terkait krisis iklim, lingkungan. Beliau tidak hanya melihat ini dari sekedar kita harus menyelamatkan bumi, bukan hanya itu, tetapi beliau menggarisbawahi tentang sikap manusia yang serakah, yang berlebih-lebihan, bahkan sikap negara-negara yang terlalu mengedepankan pembangunan tetapi tidak ramah kepada alam, tidak selaras dengan alam. Jadi beliau bicara tentang sesuatu yang sifatnya sistemik, walaupun sebagai pemuka agama, biasanya pemuka agama itu bicara nilai-nilai saja, tetapi beliau melihat jauh lebih besar begitu. Itu yang bagi saya memang kesannya, saya sangat terkesan sekali, Mbak, apalagi mendengarkan 3 kali saya mendengarkan beliau bicara, itu betul-betul banyak sekali nilai-nilai yang saya catat begitu. Dari dua gagasan tadi ya, atau ekliksik yang juga membekas bagi Mbak Alisa Wahid, apakah Mbak Alisa juga melihat ini memang menjadi isu yang begitu relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, Mbak? Betul, sangat relevan. Jadi waktu pertama kali saya diundang ke Vatikan oleh Dikasteri atau Departemen Lintas Iman, itu kan untuk tokoh-tokoh agama perempuan yang aktif dalam gerakan Culture of Encounter atau budaya perjumpaan. Dan waktu itu kami mendapatkan kesempatan berdialog secara langsung dengan Sri Paus di Vatikan begitu ya. Waktu itu beliau sudah menyampaikan bahwa persaudaraan itu tidak bisa hanya sekedar secara abstrak saja atau hanya omongan biasa saja, tetapi harus dibangun di atas perjumpaan sejati. Nah, itu kalau bagi saya pribadi itu kan saya jadi teringat sekali dengan almarhumah Gus Dur ya, Mbak, karena memang beliau menjalani itu gitu dengan para tokoh agama di Indonesia. Itu beliau sangat dekat, tidak melihat latar belakang agamanya, tidak melihat kepentingan-kepentingan politis atau kepentingan-kepentingan kelompok begitu, tetapi melihat bahwa kita semua membawa keyakinan kita
atas firman-firman Tuhan menurut agama kita masing-masing, justru untuk hidup bersama gitu, bukan untuk membuat perbedaan. Itu yang Sri Paus sampaikan waktu itu. Jadi harus ada perjumpaan secara langsung. Nah, di Indonesia beliau menyampaikan itu juga dalam pertemuan lintas iman di Masjid Istiqlal waktu kunjungan beliau di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa rumah ibadah sebaiknya, idealnya menjadi ruang untuk berjumpa karena membawa nilai-nilai untuk membangun ikatan, bukan untuk menyamakan. Justru tidak harus dicari, disama-samakan begitu. Beliau mengingatkan bahwa tidak harus mencari titik tengah, tidak harus mencari titik temu, begitu kata beliau. Baik. Tetapi justru sikap saling menghormati itu yang penting gitu, sehingga kita kemudian bisa hidup bersama dengan lebih baik begitu. Menurut saya itu sangat penting. Oh ya, beliau juga menyebutkan waktu itu di Indonesia, beliau menyebutkan bahwa kadang-kadang ada ketegangan yang itu menggunakan alasan agama, tetapi sebetulnya itu tidak harus demikian begitu. Kita bisa mencari cara membangun hubungan yang berbeda. Justru kita mencari ikatan-ikatan itu, memelihara ikatan-ikatan itu, dan Paus juga mendoakan waktu itu agar di Indonesia, terutama anak-anak muda, tidak sampai terperangkap pada fundamentalisme gitu. Baik. Ya, Mbak Alisa, kami juga mengikuti ya di media sosial Anda, ini ada potret kebersamaan Anda dengan Sri Paus berjabat tangan. Apa saat itu yang disampaikan kepada Paus langsung kepada Mbak Alisa? Kalau waktu itu pesan beliau adalah perempuan terutama di lingkungan agama-agama itu perlu mengambil peran yang lebih besar begitu. Dan penting sekali budaya perjumpaan itu justru juga dipelihara oleh para perempuan ini, karena kita tahu ya Mbak, sebetulnya kalau kita bicara agama-agama biasanya perempuan itu agak di samping begitu. Tapi justru Paus Fransiskus itu mengingatkan bahwa perempuan punya peran yang sangat besar, dan itu sebetulnya beliau konsisten sekali dalam dokumen sekemanusiaan yang ditandatangani Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau menyebutkan, dituliskan secara konkret tentang perempuan gitu, dan itu pesan utama waktu itu ya Mbak. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.